Nah, di sini kita akan membahas perbedaan dari PPh tahunan dan PPh 25. Sebenarnya perhitungannya beda-beda tipis karena ada beberapa komponen yang kita hilangkan. Sekarang kita masuk ke PPh tahunan terlebih dahulu. Di sini anggap saja ada suami, ada istri, dan istri ini kita anggap asumsinya istri tidak final. Ya, ada aturannya kapan istri menjadi tidak final, kapan menjadi final. Nah, itu saya abaikan ya. Kita asumsikan di sini ilustrasinya tidak final. Nah, sekarang statusnya juga satu tanggungan. Sekarang kita lihat suami mendapatkan penghasilan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini atas penghasilannya, atas gajinya. Jadi penghasilan netonya 29.500, dia bayar pajak 3.562. Nah, dapat angkanya dari mana? Kita lihat yang Januari, ya, kita lihat dari sini. Penghasilannya 30 juta, lalu ada tunjangan dan seterusnya, ada biaya jabatan. Ini kita hitungnya per bulan ya, per bulan. Biaya jabatan maksimal 1 bulannya 500.000, maksimal 5% kali brutonya. Maksimal 500.000 karena ini sudah mencapai maksimal, berarti ini maksimal. Jadinya dapatnya 500.000. Dan di sini ada penghasilan neto 1 bulannya. Nah, inilah angkanya didapatkan 29.500.000. Lalu kita 1 tahunkan, dapatlah 354. Atau ini cara yang pertama, cara yang kedua lihat di sini. Cara yang kedua sebenarnya sama saja, hanya saja dari penghasilan brutonya langsung kita 1 tahunkan. Jadi kalau 1 bulannya 30.100.000, 1 tahunnya berarti 361. Begitu juga dengan biaya jabatannya itu maksimal 500.000 per bulan. Atau 6 juta per tahun. Nah, ini karena ini kita 1 tahun kan, jadinya 6 juta. Kalau aslinya ya 5% kalikan dengan brutonya. Tadi maksimal 1 tahunnya adalah 6 juta. Nah, sehingga didapatlah 354. Jadi sama saja, mau pakai tabel kiri, mau tabel kanan, terserah. Bisa pakai yang mana saja. Lalu perhitungan bawahnya sama semua. Ya, didapatlah pajaknya 3.562.500. Dapatlah angkanya di sini. 3.562.500. Nah, itu atas penghasilan Januari sampai Desember kecuali bulan April. Karena bulan April kita mendapatkan bonus 5 juta. Anggap saja ini bonus yang hanya kebetulan saja dapat di bulan April. Di bulan-bulan berikutnya tidak dapat. Di tahun berikutnya belum tentu dapat. Tahun kemarin tidak dapat. Jadi anggap saja bonus ini belum tentu dapat di periode-periode lainnya. Jadi anggap saja dia mencapai prestasi tertentu mendapatkan bonus 5 juta. Sehingga tentunya penghasilan netonya akan meningkat 5 juta. Dan pajaknya akan meningkat juga. Nah, sekarang kenapa dapat 4.812.500? Kita lihat perhitungannya. Perhitungannya jadinya seperti ini. Untuk menghitung pajak atas bonusnya, kita hitung layaknya seperti biasa terlebih dahulu, gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya, dikalikan dengan 12. Nah, ini menggunakan pola yang seperti ini. Nah, tadi kita kan melihat ada tabel kiri, ada tabel kanan. Nah, kita menggunakan pola yang kanan. Ya, gaji brutonya kita kalikan 12 terlebih dahulu. Makanya di sini kita kalikan dengan 12. Dapatlah gaji brutonya. Lalu di sini ada bonus. Bonus ini harus ditambahkan setelah di 1 tahunkan. Karena bonus ini hanya didapatkan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, kita lihat di tabel ini. Nah, bonusnya kan hanya di bulan April saja. Berarti 1 tahun hanya 1 kali. Makanya perhitungannya 5 jutanya diletakkan di sini. Jadi didapatlah bruto 1 tahun ditambah bonus. Dapatnya 366.200.000. Lalu ada biaya jabatan seperti tadi, ya seperti perhitungan tabel yang kanan. Lalu dihitung seperti biasa, didapatlah pajak terutangnya 44 juta. Nah, sekarang kita harus membandingkan dengan kalau tidak ada bonus. Kalau ada bonus, perhitungannya jadi seperti ini. Karena bertambah 5 juta, maka pajaknya jadi 44 juta. Kalau tidak ada bonus gimana? Kalau tidak ada bonus, kita itu pajak terutang 1 tahunnya 42.750. Jadi ada selisih kan? Kalau
pakai bonus. Kalau ada bonus 44 juta. Kalau tidak ada bonus 42 juta. Berarti selisihnya itulah PPh 21 atas bonusnya. Makanya kita lihat selisihnya. Kalau ada bonus 44, kalau tidak ada bonus 42. Berarti PPh 21 atas bonusnya 44 dikurang 42.750. Dapatlah 1.250.000. Nah, ini PPh atas bonusnya saja, bukan gajinya. Nah, sekarang kita akan lihat. PPh 21 April tanpa bonus itu 3.562.500. Kembali lagi dapatnya dari mana? 42.750 dibagi 12. Atau patokan kita ke bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya adalah 3.562. Jadi bulan April kalau tidak ada bonus sebenarnya dapatnya sama, yaitu 3.562.500. Dengan adanya bonus, PPh bonusnya tadi sudah kita hitung sebesar 1.250. Makanya total PPh 21 yang dibayarkan bulan April kita jumlahkan 3.562 ditambah 1.250. Dapatlah 4.812.500. Sehingga dapatlah angkanya di sini 4.812.500. Nah, sekarang kita akan menghitung PPh tahunannya. Pada saat kita menghitung PPh tahunan, kita hitung seperti biasa. Ini asumsinya tidak final, makanya istri juga kita gabungkan. Jadi penghasilan netonya 359 ditambah 72 juta. Dapatlah 431 juta. Lalu kita hitung, didapatlah seperti ini. Ya, jadi menghitung PPh tahunan seperti biasa. Kalau sudah, didapatkanlah di sini ada tarif progresif, ada kredit pajak. Kredit pajaknya didapatkan dari 44 ditambah 720.000. Di sini didapatlah kurang bayar 3.780. Karena PPh terutangnya 48 dan kredit pajaknya 44. Selisihnya itu adalah kurang bayar. Dan kurang bayar ini kita kenal juga dengan istilah PPh pasal 29. Jadi kalau ditanya berapa PPh pasal 29, ya inilah angkanya. Karena PPh pasal 29 yang dibahas adalah kurang bayar. Kalau lebih bayar, beda pasal. Pasalnya pasal 28A. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya dengan PPh 25. Kalau PPh 25, perhitungannya sama saja, hanya saja menghilangkan beberapa komponen. Komponen yang tidak boleh diperhitungkan, yang pertama, kalau ada penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur itu dalam artian belum tentu didapatkan di bulan-bulan berikutnya atau periode-periode berikutnya. Nah, di sini kita anggap bonus. Bonus ini belum tentu dapat di periode berikutnya. Belum tentu dapat di bulan-bulan berikutnya. Jadi ini bisa dikatakan penghasilan tidak teratur. Nah, maka dari itulah pada saat perhitungan PPh pasal 25, bonus ini akan kita hilangkan. Di mana ini merupakan penghasilan yang tidak teratur. Jadi yang pertama adalah penghasilan tidak teratur. Yang kedua, kalau ada kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini biasanya berhubungan dengan orang-orang yang memiliki usaha ataupun pekerjaan bebas. Ya, itu tidak kita ilustrasikan di sini. Lalu yang ketiga, kalau ada kredit pajak PPh pasal 25. Nah, itu tidak diperhitungkan. Sekarang kita ambil contoh saja langsung ada di sini. Nah, untuk PPh pasal 25, kita anggap saja tidak ada bonus. Kalau tidak ada bonus, berarti kondisinya seperti ini. Nah, kalau tidak ada bonus, berarti bulan April dia tetap dapat 29.500.000. Karena kita hilangkan unsur bonusnya tadi. Jadi kalau tidak ada bonus, maka 29.500. Dan pajak yang dibayarnya 3.562. Seperti bulan-bulan lainnya. Nah, kalau sudah ketemu nilainya, kita akan hitung layaknya PPh tahunan. Jadi sama saja, kita menghitungnya seperti biasa. Setelah kita hitung seperti biasa, dapatlah nilai kurang bayarnya. Nah, kurang bayarnya ini kita langsung bagikan dengan 12. Dapatlah 315.000. Nah, itu saja perbedaannya. Jadi perbedaannya dengan PPh tahunan, konsepnya perhitungannya sama, hanya saja bonusnya tadi dihilangkan.
bonusnya dihilangkan, pajak dengan bonusnya juga dihilangkan. Makanya didapat angka yang seperti ini. Jadi seperti tidak ada bonus. Tetapi ini hanya untuk menghitung PPh pasal 25 saja. Dan ini akan dibayarkan setiap bulannya di tahun berikutnya sebagai angsuran. Nanti PPh pasal 25 yang sudah dibayar ini boleh dianggap sebagai kredit pajak pada saat menghitung PPh tahunan di tahun berikutnya. Jadi di sini hanya ilustrasi perhitungannya saja. Jadi saya simpulkan perbedaannya dengan tahunan. Konsep perhitungannya sama saja. Jadi kalau tahunan sudah dimasukkan semua unsur bonus ataupun lainnya. Kalau PPh 25 yang unsur tidak teratur tadi dihilangkan. Jadi seolah-olah bonus tadi tidak terjadi. Lalu dihitung ulang seperti kita menghitung tahunan. Lalu hasil akhirnya dibagi dengan 12. Itulah PPh pasal 25. Nah, jadi bedanya beda-beda tipis ya, ada beberapa komponen yang dihilangkan. Nah, itu saja untuk ilustrasi PPh pasal 25 dan tahunan. Sekian dan terima kasih.